Masa Anda bilang diri Anda? Saya nggak percaya. Aduh, ada kasihan nih. Ya, mana yang lebih ganteng? Kasihan. Oh, ibu Uniripa, saya menghormati yang ibu malam ini. Tolong kasih duduk pemahaman yang benar supaya dia jangan melecehkan dirinya itu. Ini berbahaya sekali. Saya tidak melecehkan diri saya. Dirimu itu lebih berharga daripada. Dengar baik-baik dulu. Dirimu itu emas permata lebih mulia, lebih besar daripada Raffi Ahmad. Tidak ada apa-apanya itu Raffi Ahmad. Mengerti ya? Ya. Yang mana lebih Itu mulia? hanya sebuah nama saja. Kau mengerti? Raffi Ahmad itu hanya sebuah nama saja. Ya. Tetapi pada matinya itu dia meninggal itu tidak ada apa-apanya. Kau mengerti itu? Oke, sederhana. Yang mana lebih mulia? Mana lebih mulia antara Pak Theodorus? Sebentar. Dirimu lebih berharga itu. Dengar ya. Dirimu itu lebih berharga karena kamu spesial di mata Tuhan. Ingat itu. Dengar ini ya. Sudah. Jangan melecehkan namamu, jangan merusak hidupmu itu. Ya. Ingat ini. Siap. Ini tidak boleh. Saudara ingat itu. Saya tidak setuju kalau. Ya. Jadi mana lebih tua antara Anda dan ibu Anda? Mana lebih tua? Nah, sudah. Saya juga karena kurang bagus. Ternyata kamu ini seolah-olah jadi batu sandungan saja ya kita di rumah Pak ini. Theodor, siapa Pak yang berani-beraninya mempermainkan Bapak? Sini ya, Iqbal ya? Hormat Ibu Ripa. Saya hormat. Hormat Ibu Ripa. Iqbal, nggak boleh ya, Dek. Pak Theodor ini anak Tuhan, Dek. Masa Hormat. Iqbal mau nggak boleh, sentil nanti ini. Nakal ya Pak ya? Saya menghormati apa yang diucapkan Ibu Ripa. Saya menghargai dan menghormati itu. Siap, Pak Theo. Si Iqbal nih minta disentil ya Pak. Nanti Pak saya tarik pusatnya Pak, cuing gitu ya Pak ya. Dia nggak tahu nih Pak Theo nih anak Tuhan, Iqbal. Tidak, bukan begitu Ibu Ripa. Maksud saya begini, kita sama manusia saling mengasihi. Mengasihi diri kita seperti, jadi kita dalam hal ini bukan Pak, kita mau tunggu Pak. Saya tertarik dengan ajaran kasih di Kristen. Katanya kan Bapak mengasihi diri orang lain seperti mengasihi diri Bapak. Ada tuh ayatnya. Kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Emang cara mengasihi diri sendiri di Kristen kayak mana Pak? Ya. Bukannya kalian disuruh pikul salib Pak? Saya tanya Ibu, kan Ibu tidak mungkin mencelakan Ibu punya pribadi, betul tidak? Apakah Ibu Bukan. Kalau kami beda Pak, kami diajarkan cara mengasihi diri sendiri Pak. Kami nggak boleh merendahkan diri kami di depan orang yang tidak menghargai kami. Imam Syafi'i ajaran begitu. Dan juga kami tidak boleh menjolimi diri sendiri. Allah tidak suka sama orang yang jolim. Nah, di Kristen kan diperintahkan kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tapi di Kristen kan disuruh pikul salib Pak. Masa orang disuruh babak belur Pak? Jadi Ibu, saya sekali lagi jadi cara pengertiannya bukan seperti itu Ibu, ya, bukan salib yang besar itu. Jadi kalau Ibu punya mungkin ketika mengalami sakit penyakit, itulah salib. Makanya kita berdoa, Tuhan saya berdoa, biarlah. Berarti orang sakit itu kena kutuk Tuhan Bapak, disalib. Waduh parah nih Tuhan Bapak nih orang sakit. Tidak begini Ibu, saya juga untuk Ibu ini terlalu spontan sekali menyerang, tapi enggak mama. Ini gara-gara Iqbal nih Pak. Saya kalau sejak di Komal Iqbal jadi jahat Pak, saya Pak sama Bapak Pak. Padahal kita temenan kan Pak. Saya ini bukan orang yang ini mau bergurau atau apa. Saya mengerti Ibu ini seolah-olah saya ini karena ada kali ini jadi Pak, saya bercanda aja serius loh Pak, apalagi saya serius Pak. Benar harus ya. Saya menghormati Ibu, harus sedikit ya kita saling apa ya maksud saya. Iya. Saya butuh diskusi. Dari sekarang Bapak Bapak jelasin aja deh. Saya tuh takut sama Bapak Pak, nanti Bapak ini marah lagi sama saya, kirain saya bercanda, padahal saya dalam bercanda aja serius loh Pak. Saya kalau bercanda aja serius loh, apalagi serius Pak, pasti bercanda. Ya maksudnya kan Bapak, apa kira-kira yang mau kita bahas ini Pak malam ini Pak? Ya, jadi karena begini, karena kami bermula itu dari kejadian pasal 1 yaitu. Pertanyaan saya begini sebelum saya masuk di itu. Bolehkah saya bertanya? Oke. Bolehlah saya bertanya? Oke, artinya gimana nih? Bolehkah saya bertanya? Jawab sendiri. Iya, tapi Bapak dengerin dulu saya bilang, bolehkah saya bertanya? Saya yang bilang oke, bukan Bapak. Oke Pak, lanjut.
Tidak, saya tadi yang dari mereka menyetujui, maka saya bilang oke. Itu maksudnya. Udah. Oke, silakan. Jadi pada mulanya Sekarang adalah Bapak bertanya aja. pertanyaan saya begini, kenapa harus langit dan bumi pertama diciptakan, tidak yang lain-lain dulu? Siapa bilang langit dan bumi yang pertama diciptakan, Pak? Loh, karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ah, itu mah di kitab Bapak. Iya, makanya itu pertanyaan tidak susah, tidak bisa dijawab. Dari tadi dia nanya ini. Yaudah deh, saya yang jawab deh. Saya jawab. Mungkin gini, Pak. Mungkin pada waktu itu Tuhan Bapak mungkin ya waktu itu nggak kepikiran menciptakan terang. Tapi Bapak nggak tahu ya di ayat firmannya, Bapak. ada ayatnya. Iya, Ibu. iya. Nggak, Ada saya mau ayatnya. kasih ayat, Pak. Sebenarnya bukan manusia. Bapak tahu nggak? Yang diciptakan pertama sekali itu apa? Bapak tahu? Di ayat Bapak, di kitab Bapak. Coba Bapak tunjukin sama saya dulu. Duh, Bapak ini. Saya mau tema lain Kejadian 1 sebenarnya. ya. Ya, silakan. Iya, kan pertanyaan saya, kenapa harus langit dan bumi yang lebih dulu diciptakan dari semua ciptaan? Good. Mana ada bohong? Pada mulanya adalah firman. Apa Pak yang diciptakan pertama kali, Pak? Buruan, Pak. Ya itu pertanyaan saya, kenapa harus langit dan bumi yang lebih dulu diciptakan? Ya, Tuhan Bapak gabut kali. Harusnya yang diciptain saya duluan, Pak. Ya, Harusnya saya yang diciptakan dulu, Pak. Saya bingung nih, Pak. Sebenarnya yang duluan diciptakan itu bumi atau Yesus gitu loh. Saya masih bingung sampai sekarang. Yesus kan juga diciptakan, Pak. Bapak pasti nggak tahu deh. Pak, Yesus sudah diciptakan. Kita mulai Ini dari Pak, saya dulu. kasih datanya. Ini Pak. Nih. Bapak ini Bapak nanya-nanya seolah-olah saya Tuhan nih. Nah ini Bapak nih ayatnya, Pak. Aduh, Bapak. Kadang-kadang Bapak gimana? Bapak udah makan? Hah? Udah, itu dulu, Bu. Saya ini suara kencang dari Ini tadi saya ini. enggak, Pak, salah, Pak. Yang diciptakan bukan bumi yang pertama kali Yesus. Hah? Yesus yang diciptakan, Bapak salah. Bukan bumi dan langit yang diciptakan Yesus. Bapak nih. Tidak, kejadian. Iya, tapi bukan bumi yang pertama kali diciptakan. Nih. Nih, saya lihat nih. Beginilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Theos tuh. Wahyu pasal 3 nomor 14. Tuh, Tidak, bingung kan yang Bapak? kejadian dulu, Ibu. Lah, Kejadian. gimana sih, Pak? Orang saya nunjukin yang diciptakan pertama sekali itu bukan bumi dan langit, tapi Yesus, gimana sih? Bapak mau berantem sama kitabnya, ih. Bapak baca Berarti- tuh Wahyu pasal 3 nomor 14. Ibu tidak bisa menjawab. Bukan nggak bisa menjawab, saya ngelurusin Bapak, bukan bumi dan langit yang diciptakan pertama kali, Pak. Yang diciptakan pertama kali itu Yesus. Kita kejadian dulu. Yang itu Nah, saya nanti. bawa kitab Wahyu. Lah, Hah? saya bawa kitab Wahyu. Tidak. Kejadian dulu. Lah, kok Itu tidak? nanti. Saya bawa kitab Wahyu. Lebih kuat mana, ayo? Kitab Kejadian atau Wahyu? Wah. Ayo, mana lebih kuat? Wah, Ini. berantem nih kitab Wahyu sama Kejadian nih. Di Kejadian katanya pada mulanya firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam kitab Wahyu justru yang diciptakan pertama kali adalah Yesus. Mana nih? Permulaan ciptaan Theos. Loh. Bapak Karena- baca dalam Amsal. Bapak baca Begini. Amsal pasal ke-8 nomor 22 23 nih. Tuhan Ibu- telah ibu- menciptakan ibu- aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuh, bukan bumi dan langit, Pak. Hikmat, Pak. Hikmat yang pertama kali diciptakan. Ini bingung nih kita Bapak nih, mana yang ciptain duluan sih? Hikmat, Yesus atau bumi, Pak? Bingung nih Pak saya. Berantem aja lah Pak, kita yuk. Wahyu diciptakan di dalam kitab Wahyu, Yesus pertama sekali diciptakan. Dalam kitab Amsal. Tadi dulu ya Pak, Bapak lanjut dulu Pak. Jadi gimana? Sepakatnya mana? Jadi kejadian ini gimana ini? Salah itu. Mana lebih dulu? Pada mulanya firman atau pada mulanya langit dan bumi? Ibu Ripa, Pada mulanya adalah firman. Firman yang pertama kali ada. tunggu dulu, diam dulu. Saya dengan Ibu Ripa ini supaya jangan terlalu banyak ribut ini. Oh,
Ibu Rifa lagi nelpon sama saya aja. Pada mulanya adalah firman. Kamu sudah tidak punya kemampuan lagi, jadi kamu diam itu. Jadi Parah Bapak ini. kamu tadi awalnya saya kasih pertanyaan kan tidak bisa jawab. Pada mulanya kan adalah firman. Jadi kamu belajar dulu yang banyak ya. Ya pendeta, sorry ya. Jadi mana yang lebih tua? Bapak sama anak Bapak yang mana lebih tua? Sudah, anda itu anda ini lagi. Ya buat teman-teman yang ada di bawah dibantu untuk tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow Gini silakan loh. follow teman-teman. Silakan ini. Sebelum saya pergi nih Pak, saya cuma ngambil sepatu saya doang, keluar sebentar ya Pak. Motornya udah datang nih. Saya cuma ngomong Bapak, sebenarnya kalau Bapak bilang kenapa Tuhan pertama sekali menciptakan langit dan bumi, ini pertanyaan yang tidak relevan. Kenapa Bapak mempertanyakan apa yang menjadi Ntar dulu, saya sebentar Bapak udah potong. Ih, Bapak gemesin deh. Pengen saya cubit pipi Bapak pakai tang deh. Sabar dong. Lanjut. Nah, jadi gini Pak. Jadi kalau Bapak bertanya kepada saya, kenapa Tuhan menciptakan bumi dan langit pertama sekali? Yang pertama, pertanyaan itu harusnya ada di kitab suci jawabannya. Kenapa? Tidak mungkin kita manusia tahu motivasi Tuhan kalau Tuhan tidak menceritakan motivasinya atau keinginannya atau kehendaknya. Yang kedua, Bapak harus tahu di kitab Bapak itu ada kontradiksi Pak. Antara ciptaan yang pertama itu apakah bumi dan langit atau hikmah atau Yesus. Saya tunjukkan kepada Bapak beberapa ayat kontradiksi tentang ciptaan pertama sekali ya. Dalam kitab Amsal tadi sudah saya tunjukkan sama Bapak. Tuhan telah menciptakan aku sebagai mulaan pekerjaannya sebagai yang terdahulu dari perbuatannya yang lampau. Amsal pasal ke-8 nomor 22 sampai 23 tentang hikmah atau Sofia. Maka kalau Bapak bertanya kepada saya, kenapa bumi dan langit diciptakan pertama? Itu justru dibantah sama Amsal karena kontradiksi. Jadi Bapak, mohon maaf saya bukan Tuhan, jangan nanya saya. Tanya sama Tuhan Bapak, kenapa itu ada kontradiksi dalam kitab Bapak. Saya ngambil sepatu saya dulu ya Pak. Sekitar mungkin ya, Kak berapa menit Kak kira-kira Kak kita keluar Kak? Ya Allah, setengah jam coy ngambil sepatu. Gak apa-apa ya Iqbal. Apa? Saya setengah jam dulu mau ngambil sepatu ya. Mohon dengan sangat Bapak santai di sini, tenang di sini, jangan takut, jangan bimbang karena kami umat Islam bukanlah umat yang mendiskreditkan kalian. Justru kami ingin mencerdaskan kalian. Oke Pak? Siap? Oke, selamat. Selamat. Tutup cam dulu saya Pak. Gimana Pak? Menurut Bapak saya manis atau cantik? Oh, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Mulia, Luar ya. biasa. Luar biasa. Makasih. Jadi begini saudara, Ya, kamu belajar untuk apa dulu? Untuk siapa jati diri kamu sebenarnya di dalam Tuhan itu, supaya jangan coba jelaskan siapa jati diri saya sebenarnya. Ayo, silakan. Halo? Halo? Iya, halo. Silakan jelaskan. Masalah jati diri Bang Iqbal, silakan. Bang Ya, Katolik. saya tadi ngambil background, sorry. Lanjut. Iya. Ya, Pak Teo, silakan. Jadi kita itu tidak bisa membandingkan pribadi kita dengan orang lain seolah dia punya segalanya, jadi kita ini tidak punya apa-apa, jadi seolah-olah kita ini tidak punya kemampuan. Itu aja, Pak. Terus? Jadi pada prinsipnya ini kita ini berharga, mulia di mata Tuhan. Itu poin yang pertama ya. Ya. Jadi itu adalah jati diri kita. Jadi yang kedua, kita harus memang punya prinsip, hidup ini harus punya prinsip.
Intinya apa yang mau Anda sampaikan? Artinya saya diambil tadi itu ya. Jadi Apa yang mau Bapak sampaikan sebenarnya? bandingkan pribadi orang lain dengan kita. Kenapa? Tidak, saya tidak membandingkan pribadi orang lain dengan kita. Saya cuma membicarakan keadaan yang sebenarnya. Jika Anda mengatakan Anda lebih bernilai di Indonesia ini dari Pak Prabowo, Anda berdusta lah. Iyalah, karena Pak Prabowo seorang presiden. Anda siapa saya tanya? Saya letakkan pemahamanmu di sini, di setiap saudara ini. Pak Prabowo itu kita sama-sama manusia, betul atau tidak? Betul. Dia dipercayakan masyarakat Indonesia ini hanya 5 tahun, betul atau tidak? Betul. Iya. Jadi dia dibatasi. Anda dipercayakan sama siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Jangan ini dulu. Anda dipercayakan oleh siapa? Loh, saudara kalau hidupmu itu benar di mata itu Anda lebih berharga daripada presiden siapapun dia. Kau nangkap ini? Gak nyambung Baik, Bapak ini. Saya ngomong apa, Anda ngomong apa? Di agama. Itu Saya sudah ini luar ngomong biasa. apa? Konteksnya Loh. di Indonesia, Pak. Konteksnya di Indonesia ini. Tidak. Ini saya jawab pertanyaan dia itu. Seolah-olah kita ini tidak punya apa namanya kelebihan atau apa ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Pak Prabowo dipercayakan masyarakat Indonesia 5 tahun untuk jadi presiden. Benar 5 tahun berarti punya keterbatasan, betul? Betul. Anda menjabat sebagai apa? 5 tahun berarti sama dengan kita masyarakat, benar? Ya. Oke. Tapi saudara hidupmu di mata manusia lingkungan sekitar itu tidak bisa dibatasi. Kecuali kau merusak hidupmu itu sendiri. Kalau kau pencuri itulah kau rusak di mata masyarakat. Tapi selagi hidupmu benar, kau lakukan segala yang ya mungkin melakukan yang terbaik, saling menolong, saling membantu. Nah ini saudara lebih berharga daripada siapapun karena belum tentu presiden atau siapapun Kores. melakukan yang sama. Bang Kores, naik Bang Kores. Bang Kores di bawah. Jadi begitu, presiden punya keterbatasan, dia punya kekuasaan itu. Ya, terus. Ya. Jadi kita ini dan saya ini tidak bisa dibatasi. Kuasa yang kita alam pribadi kita ini, hidup kita ini tidak bisa dibatasi. Yang membatasi kecuali diri kita sendiri. Yang mencelakakan kecuali kita sendiri yang mencelakakan. Ya, terus. Nah itu sudah, itu yang saya jelaskan itu. Sudah makan belum, sudah. Pak? Sekarang saya tanya, mana lebih tua antara Yesus sama Maria? Makanya saya bilang, Oh, jawab. hal-hal yang kecil saja tentang pribadimu. Mana yang lebih tua antara Yesus dengan Bunda Maria? Jawab. Jawab. Apalagi hal-hal yang tentang hal kerohanian, keagamaan. Waduh. Ini Pertanyaan berbahaya. saya adalah yang mana lebih tua antara Maria dan Yesus? Merokok itu saja pemerintah melarang, itu merusak kesehatanmu. Betul Kalau tidak? dilarang, kenapa saya tidak ditangkap? Coba, ayo. Itu makanya. Siapa yang melarang merokok? Coba, siapa yang melarang? Harga dirimu itu, dengar, harga dirimu itu Di mana dikatakan dilarang merokok oleh pemerintah? Coba, buktikan. loh, kesehatanmu bukan pemerintah yang tanggung jawab, dirimu sendiri. Tadi Anda bilang rokok dilarang pemerintah kok. Iya, makanya itu demi kesehatan dirimu, betul tidak? Itu Di mana kesehatan- dikatakan bahwa rokok ini dilarang? Buktikan kepada saya, silakan. Itu makanya ya. Menipu aja kau terus. Bentar dulu, ya. Kamu kelihatannya sekolah, tapi kelihatannya kok kayak seperti bikin diri tidak orang yang bersekolah, itu yang berbahaya. Kalau saya merokok ini dilarang sama pemerintah, sudah pasti saya ditangkap. Ini saya tidak ditangkap kok. Kamu bersyukur pemerintah menasihat kamu jaga kesehatan. Kamu harus bersyukur itu. Bapak ini nggak nyambung. Yang rugi siapa? Saya tanya. Yang rugi siapa? Pemerintah Rugi yang apa? rugi atau kamu yang rugi? Kenapa? Yang celaka kamu atau pemerintah yang celaka? Pada saat saya merokok, Iya. saya. Nah itu bersyukur pemerintah itu sangat luar biasa. Terus?
Lah, itu sudah kamu terima, kamu punya upah itu. Wah anjing aku stres cok. Ah wes lah, kamu turun aja lah cok. Ganti pemain. Ayo Ten, yang waras. Ya diam dulu Pak Theodorus. Pusing kepalaku. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas, minta permintaan naik, tekan 1. Ganti Oten lain aja, nggak ada Oten di bawah. Pak Teo ini nggak nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti aja nggak menambah wawasan. Iya, kita mau mengedukasi tapi nggak ada edukasi jadinya kalau ngomong sama Pak Teo. Pak Teo ditanya apa, jawabnya apa. Ah, nggak ada yang cerdas. Aduh. Gak cerdas Anda ini, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Orang pertanyaan saya simpel-simpel aja Anda gak bisa jawab. Kamu kesehatan saja tidak menjaga, gimana saya kasih tahu kamu supaya menjaga kesehatan itu? Dari mana Anda tahu kalau saya merokok saya tidak sehat? Saya lebih kuat daripada Anda. Jadi begitu, makanya harus bersyukur ada masukan. Ya, Ada siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kira-kira kalau seandainya saya berhenti merokok umur saya bisa panjang? Oh, itu pribadi sendiri. Ya sudah. Ada tidak jaminan kalau saya berhenti merokok umur saya panjang? Itu kembali lagi pribadi kita sendiri yang dapat. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin ketika saya berhenti merokok umur saya akan panjang? Loh, berhenti rokok berarti kesehatan kan dijamin. Sotak kau. Itu merusak kanker paru-paru. Terus? Apakah itu tidak mencelakakan kita? Tidak juga. Oh, menurut saudara kalau itu baik ya, lanjut terus. Iyalah. Oke, terima kasih. Ya, Pak Theodorus, boleh saya tanya tidak? Oke, lanjut. Mana lebih tua Yesus sama Maria? Jawab. Oke, karena memang Yohanes bilang Yesus itu ada sebelum aku, dia sudah ada. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Oke, benar sekali. Karena Oke. Yesaya sudah mengatakan demikian. Bahkan Ibrani 1 ayat 5 juga demikian. Oke, berarti anak lebih tua daripada ibu. Ya, itu seperti itu. Menurut Nah, Anda. sekarang saya tanya, mana lebih tua antara anak Anda dengan Pak Theodorus? Anaknya Pak Theodorus dan Pak Theodorus yang mana lebih tua? Karena saya bukan Tuhan. Karena kita bicara ini kan firman Tuhan. Loh. Yang mana lebih tua, anaknya Pak Theodorus apa Pak Theodorus? Saya manusia, kita bicarain kan firman Tuhan. Loh, Yesus kan manusia. Oh, itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Beda Anda dengan baca saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh saya dunia. percaya itu. Antikristus dan si penyesat adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Saya tanya Anda, Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Yang telah menjadi manusia dan diam di antara Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? kita. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang sebagai manusia apa Tuhan? A. Manusia, B. Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu Tuhan bukan? Loh, itu memang firman. Firman itu Tuhan bukan? Izin turun Bang Iqbal ya. Bang Iqbal. Izin turun. Ya Greg, siap Greg. Oke Greg. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik ke atas. Saya bosan ngomong sampah Theodorus ini besar congornya nggak bisa apa-apain. Tidak, sebetulnya saya jenuh. Anda tidak mau jujur juga dari tadi. Anda bisa ngomong apa-apa. Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak pahami. Jelas Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Sampai kapanpun manusia tak akan bisa jadi Tuhan gitu loh. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Telah menjadi manusia. Anda mengakui itu? Firman yang Menurut telah Pak menjadi Te- manusia? Saya tidak mengakui itulah. Menurut Pak Teo kira-kira manusia bisa nggak jadi Tuhan? Tidak bisa, tidak punya kemampuan. Menurut Pak Teo manusia bisa nggak jadi Tuhan? Berarti sudah turun karena ini firman Tuhan, firman yang telah Loh, menjadi kenapa, manusia. kenapa kau suruh aku turun? Ini komalku, botol. Kau lah yang turun kalau mau turun. Kenapa kau suruh aku turun? Yang lain ganti. Loh, karena saya tidak memiliki kemampuan, saya digantikan sama yang lain. Kalau saya turun rungkat komalnya.
Kalau saya turun tidak ada lagi komalnya, Ten. Ini komal saya yang buka. Kalau begitu harus siap-siap diri yang matang, pemikiran yang matang, pemikiran yang Pemikiran saya ini sudah matang, Pak. Berkali-kali dikatakan dalam kitab Anda, ada ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan. Berpuluh-puluh kali dikatakan dalam kitab Anda bahwa Yesus adalah seorang anak manusia. Pertanyaan saya, apakah utusan dan manusia bisa jadi Tuhan? tapi dia dari surga. Itu bedanya Apakah di situ. manusia bisa jadi Tuhan? Jangan mengatakan tapi, jawab pertanyaan saya. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Jangan mendebat dengan dasar yang tak jelas. Yang telah menjadi manusia. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Ya itu sudah firman yang telah menjadi manusia. Dan dia Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? bisa. Manusia bisa menjadi Tuhan, berarti Anda, Pak Theodorus, bisa menjadi Tuhan. Anda percaya yakin itu bahwa firman telah menjadi manusia? Saya tidak percaya itu. Pertanyaan saya, apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Yo jawab sendiri itu. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Yo menjawab sendiri. Kamu jawab sendiri. Loh, saya tanya sama Anda, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Ah, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya tidak berbicara firman yang menjadi manusia. Di mana Anda dapatkan itu? Itu gimana? Anda bisa beraninya bisa. Menurut apa yang tertulis di dalam kitab Anda, penjelasan Anda dari tadi itu menjelaskan bahwa Anda adalah seorang antikristus, Anda seorang penyesat, tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah dia yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia. Menurut Anda, Yesus datang sebagai seorang anak manusia atau sebagai seorang firman yang menjadi manusia? Jawab. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menurut Anda, Yesus datang sebagai manusia atau sebagai firman yang menjadi manusia? Firman yang telah menjadi manusia. Antikristus. Antikristus, Anda adalah seorang antikristus di mana Anda tidak beriman dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci Anda. Berkali-kali dikatakan dalam kitab suci Anda, Yesus adalah manusia. Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Matius 11:25, perkataan Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Kalau Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Oke, sekarang bolehkah saya bertanya lagi? Di dalam Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Bolehkah saya bertanya lagi? Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Anda ini Yesus Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13. Coba buka baca itu. Dia Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13. Buka baca itu. Akulah guru dan Tuhan, bukan akulah guru dan Tuhan. Itu diterjemahkan oleh LAI salah. Di dalam original teksnya tertulis didaskalos kai ho kurios, yang artinya guru dan Tuhan, bukan guru dan Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah arkontas. Kamu bicara tidak karuan ini. Bicara apa ini nih? Duh, bodoh kali kau ini. Boleh saya bertanya? Saya tanya Anda, kitab Anda pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? Bolehkah saya bertanya? Diam Kitab dulu. Saya Anda bertanya. pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? Sudah, kamu, aduh ngeri Kitab juga ya. kitab suci Anda pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? Satu belum dijawab, sudah menyerang di mana-mana ini. Anda mau bertanya apa dengan saya? Apa yang mau Anda tanya? Anda mau saya serius? Ini saya debat serius dengan Anda. Dari tadi saya main-main, Anda ini banyak bacot. Bukan. Ayo, silakan. Yohanes 13. Yohanes 13:13, benar katamu, akulah guru dan Tuhan, tetapi kata Tuhan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu salah. Mana lah dulu? Diam dulu. Terjemahannya itu salah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tuh, Waduh. kenapa Anda tidak boleh begitu? Apa yang tidak boleh? Terjemahannya itu salah. Bolehkah armu? Boleh saya bisa mencampur aduk?
Ketika Anda mengutip Yohanes 13:13 di mana di situ ada tertulis akulah guru dan Tuhan, itu salah. Paham tidak salah? Boleh saya bertanya, Al-Quranmu saya Silakan. katakan bahwa tulisan salah, boleh tidak? Loh, buktikan. Oke, saya buktikan. Buktikan kalau Al-Quran punya kesalahan. Oke. Alamu itu adalah kudus. Loh, apa Salahnya sih? di mana? Buktikan salahnya di mana gitu loh, Pak. Di dalam Al-Quran itu kudus. Di mana salahnya, tunjukkan. Tunggu dulu, kamu jawab ini dulu. Al-Quranmu yang namanya Allah itu di dalam Al-Quranmu itu kudus? Pertanyaan saya, Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu salah. Anda bisa saya tuntut ini. Anda bisa saya tuntut. Bisa saya laporkan. Karena Anda tidak bisa membuktikan. Kalau saya mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu salah, saya punya dalil, saya punya bukti. Sekarang saya tanya Anda, apa buktinya kalau Al-Quran saya salah? Ayat 13. Kenapa kamu bilang itu salah? Saya katakan salah. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata. Oh, ini saya jelaskan. Kenapa? Kenapa kamu bisa itu sudah dikeluarkan lembaga? Kenapa Alkitab? begitu saya mau membuktikan Anda potong-potong saya bicara, nampak kebodohanmu, tololmu. Kau itu bodoh, tak usah sok pintar di sini. Kamu bisa Kau itu menyalahkan. bodoh, tak punya ilmu pengetahuan, maka belajarlah dengan baik. Kamu juga Belajar justru- dengan orang yang berwawasan. Kami ini apologet, kami belajar. Kami hidup dalam ruang diskusi lintas agama setiap hari. Anda paham apa soal kitab Anda? Bodoh. tanya sekali langsung buaya memang tidak mengerti apa-apa. Kau ini bodoh, kau tak bisa apa-apa. Sekarang saya tanya, kitabmu dituliskan menggunakan bahasa apa? Tidak, satu dulu. Sekarang kamu tanya. Kitabmu dituliskan menggunakan bahasa apa? Saya tanya Anda, perjanjian baru, PB dituliskan menggunakan bahasa apa? Kamu kan bertanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tanya Anda, perjanjian baru kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa apa? Kenapa Anda tidak tahu? Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau Anda tahu, katakan tahu. Kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa apa? Kenapa? Satu belum selesai, sudah kemana-mana. Satu belum selesai, itu dosa ngeles-ngeles. Nampak bodohmu, kok tak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya tanya balik, kamu buaya. Tidak bisa mengerti Lo apa. katanya balik. Aku nih bisa, aku bisa menunjukkan datanya. Kau bisa nggak? Oke, baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 itu ada tertulis akulah guru dan Tuhan, itu yang mau kau kutip. Sudah selesai. Ya sudah, kata Tuhan di situ salah. Nah, itu. Masa kamu bilang salah? Lah saya bisa buktikan kalau itu salah. Wah, dari atas dasar apa kamu katakan salah? Saya jelaskan sama Anda. Kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa Yunani koine. Kata kurios di dalam original text. Sudah Anda diam, dah kau goblok, dah diam. Orang goblok tidak pantas berbicara di komel saya. Kata kurios di dalam original text ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tuan, T-U-A-N. Tuan adalah gelar yang disematkan kepada makhluk, merujuk kepada gelar kekuasaan. Gelar tuan adalah gelar yang ditujukan kepada makhluk yang merujuk kepada gelar kekuasaan. Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesembahan atau yang disembah. Kata Tuhan dan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu tidak sama. Paham? Maka kurios di dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu harusnya tuan, T-U-A-N atau junjungan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani arkontas. Sedangkan Yesus tak ada dikatakan arkontas dalam John 13:13. Kau tuh bodoh, dari tadi kau sok pintar mau ngajarin saya. Kasihan saya sama kau itu sebenarnya. Tapi semakin menjadi-jadi kau mau menginjili aku seolah-olah aku ini orang botol. Paham tidak? Kalau tidak paham kau pukul botol kau ini. Jangan. Pertahankan kebotolannya. Tapi gini Pak, satu pertanyaan Pak Theo. Kalau Buka memang mute-mu, Pak buka Theo mute, buka itu mute. masih Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak? Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak? Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak Pak? Wah ngambek dia. Ngambek. Udah. Mute-nya dibuka, mute-nya dibuka. Itu mute dibuka, mute dibuka. Makanya jangan sok-sokan Anda mau mengajari orang dari tadi. Kitabmu saja kau tak paham, sok-sokan kau bertanya-tanya so hebat di sini. Padahal kau botol yang minta ampun.
Kau sudah tua pun masih botol. Kau doa-doakanlah aku segala macam dari tadi. Seolah-olah aku kerasukan setan. Oke. Oke, pertanyaan saya Pak. Pak, Anda masih mengimani Bible enggak? Yo, masih. Masih percaya dengan Bible? Waalaikumsalam Betul. teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba buka 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Oke, Itu baca. jawaban atas segala apa yang kita diskusikan malam ini, Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Itu jawaban atas segala apa yang kita diskusikan malam ini. Noise pur, cer. Oke. Apa ini? Iya. Bentar. Udah aman? Ini sih. 1 Oke. Korintus 4:10. Nah, Oke. Pak. Nanti saya pikir, oke. Baca, Pak. Bacakan. Oke, baca. Baca yang Oh, keras, Anda Pak. baca, kenapa Anda suruh kami baca? Anda baca 1 Korintus 4:10, apa artinya itu? Silakan. Baca. Apa itu 1 Korintus nomor 4 pasal 4 nomor 10, baca. Baca yang keras. Ya sudah itu, saya pakat hati saya pikir. Ya baca, kenapa Anda nggak mau baca? Lo baca. Lo baca ayatnya, kenapa Anda tak mau baca? Apa yang mau dipertanyakan ini? Iya baca ayatnya, nanti saya tanya, baca. Baca. Itu saja, pertanyaannya apa? Baca saya bilang, kenapa Anda tak mau baca? Baca dulu, Pak. Saya nggak mau nanya. Kita nggak mau nanya. Kita hanya minta Pak Theo untuk membaca. Kita nggak mau nanya. Kita cuma minta Pak Theo baca. Baca. Oke, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi supaya Oke, lanjut. Kenapa kau malah berdoa? Aku tidak suruh kau berdoa terus, baca. Oke, itu tadi sudah baca itu. Baca. 1 Korintus 4 nomor 10 Pak Theo. Baca Pak Theo. Iyo. Sudah, saya sudah baca. Loh, apa baca? Mana bacanya? Apa yang Anda Baca baca yang dari kencang, tadi? Pak. Anda tidak Baca membaca yang apapun, kencang. baca. Sudah, apa yang mau dipertanyakan? Iya baca, kenapa nggak berani baca? Malu Anda. 1 Korintus 4:10 Anda baca, kenapa Anda malah berdoa? Baca saya bilang. Lanjut. Baca aja. Loh baca, kenapa Anda tak mau baca? Sudah, lanjut. Sudah, saya sudah baca tadi itu. Mana ada Anda baca? Ya, baca Anda tidak dengan membaca apapun tadi itu. Baca 1 Korintus pasal 4 nomor 10. 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Kenapa Anda tak mau baca? Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan itu loh. Bukan itu. Jangan bohong, Pak, Pak. Jangan 1 bohong. Korintus jangan bohong, nggak Pak. boleh Anda bohong. Kenapa Anda bohong? Baca 1 Korintus pasal 4 nomor 10. 4:10 ya. Nah, Kami bodoh oleh karena Kristus. oke. Dan Siapa saya yang kamu bodoh? arif- Nah. Dengar dulu. Siapa yang bodoh karena Kristus? Dengar dulu. Siapa yang bodoh karena Kristus? Ya, kamu yang pemikiranmu yang tidak mengerti tentang Alkitab itu yang memang dikatakan Siapa bodoh. yang bodoh karena Kristus? Yang tidak memahami Alkitab itu yang dikatakan bodoh. Ya kau yang nggak paham kitabmu. Tertulis di situ kami bodoh karena Kristus. Berarti kau yang bodoh. Yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan itu yang dikatakan bodoh. Loh, yang tidak percaya Alkitab, sekarang Anda percaya nggak? Loh, saya percaya. Anda percaya nggak? Nah, percaya Saya apa katanya di situ? Apa katanya di situ? Bangsa tidak mengerti Alkitab firman Tuhan. Di mana dikatakan Bangsa seperti tidak mengerti itu? firman Tuhan. Dia mengerti Di mana firman dikatakan Tuhan. seperti itu? Tapi bagi mereka yang bodoh tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Di mana dikatakan seperti itu? Oh iya, ini Mengarang yang ditulis. terus. Mengarang lagi. Mengarang terus. Setiap Tidak hari bisa mengatakan mengarang. ini bodoh. Karena saya memahami firman Tuhan. Tetapi ini bodoh bagi mereka yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak, saya tanya sedikit Pak. Ya, Yesus itu di dalam Markus 15 nomor 24, saya tanya ke Bang Iqbal sama ke Theodor ya.
Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percaya nggak Pak? Loh, memang itu firman Tuhan. Nah, Percaya Bang tidak? Iqbal percaya nggak? Percaya nggak Bang Iqbal? Yesus mengatakan Percaya. seperti itu. Nah, Percaya. Bang Theodor percaya nggak? Kalau Yesus Oh, itu mengatakan, firman Tuhan, saya percaya sih. Hah? Berarti Saya percaya itu artinya, firman Tuhan. artinya Yesus hanya untuk Bani Israel, betul? Tidak untuk Bapak, betul tidak? Tidak seperti bagaimana? Nah, berarti Bapak yang tidak Firman percaya. Tuhan, firman ini firman Bapak yang kekekalan. tidak percaya itu. Kami Bumi ini percaya, bukan Pak. Israel saja. Dengar baik-baik. Langit dan bumi ini hanya bukan bangsa Israel saja, tapi saya ada bagian dalam ciptaannya. Tidak Pak, pengakuan Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya ini yang Sementara firman kami, jelas. sebentar Pak. Kami di sini umat Muslim ketika berdiskusi kami mengajak Bapak pintar Pak. Bukan mengajak Bapak itu bodoh Pak. Ya, dia tidak mengatakan bisa aku dikatakan diutus. bodoh. Sebentar Pak, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak percaya atau tidak pernyataan Yesus? Sebentar Pak, Bapak percaya tidak pernyataan Yesus mengatakan seperti itu Pak? Memang itu firman Tuhan. Nah, artinya Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Bapak, betul? No, tidak bisa. Nah, Itu Bapak memang yang tidak Bapak. percaya. Bapak tidak percaya. Itu memang Bapak. Kami yang percaya. Tadi ya, Pak, saya Makanya menarik sekali ya inilah pernyataan yang dari Bang Iqbal. Sebentar, Pak. Pernyataan dari Bang Iqbal tadi, ketika Bang Iqbal mengatakan, kalau misalkan saya berhenti merokok, apakah saya dijamin itu bakal panjang umur saya? Nah, itu pernyataan yang bagus ya. Karena kita tahu ya, umat Muslim itu percaya bahwa yang namanya takdir semua di tangan Allah. Kematian di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Sementara di dalam kekristenan, bagaimana dikatakan takdir di tangan Tuhan, sementara tangan Tuhannya sampai sekarang kena paku, Pak? Bagaimana itu? Oh, Bang Dewa, Bang Dewa udah pernah dengar lagu belum Bang Dewa? Bang Kenapa? Dewa udah pernah dengar lagu belum? Itu Lagu itu apa? memang Lagu belum? tertawakan Ini kebodohan lagu. kamu. Maka Sebentar firman Pak Tuhan Theo. dikatakan kebodohan. Bentar Pak Theo. Saya mau ngobrol sama Bang Dewa. Ada lagu yang katanya Yesus tak punya tangan lagi itu. Serius? Oh iya, Coba betul. cari aja di YouTube. Berarti Yesus lumpuh, Pak ya. Fakta, Pak, bahwa takdir itu di tangan Tuhan, Pak. Sementara Bapak hidup tidak itu punya bukan yang dalam namanya takdir. ini. Kenapa dikatakan Hidup tidak itu bukan punya takdir? Karena tangan Tuhan Hidup, Bapak makanya sampai Bapak sekarang memang kena paku sampai sekarang, Pak. Kasihan, Pak. Ya, Pak ya. Saran saya, Pak, belajar lagi. Silakan Bapak belajar lagi, memahami yang namanya Bible ya. Kami di sini Dia mengajak punya Bapak untuk spot-on-spot. berpikir, mengajak pintar, bukan mengajak Bapak Bapak bodoh, berhenti. Pak. Pintar, apa ya? Pemahamanmu lebih berhenti. Pemahaman yang spontan lebih baik berhenti. Ini yang dikatakan kamu bodoh. Oh, itu Bapak. Ya kau bodoh, kami bodoh karena Kristus. Bukan kami yang dikatakan bodoh karena percaya Kristus itu. Anda sudah tahu Kristus bukan Tuhan, kau paksa jadi Tuhan. Sejak kapan Kristus itu Tuhan? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Masa ada Tuhan menangis berak begitu? Apa kau ini? Sudah? Oke. Sudah. Apalagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Yang saya butuhkan adalah pengakuan bahwa yang tertulis dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Ini yang bodoh bagi mereka yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Jelas Begini, itu. kau dari tadi banyak bacot, padahal kau tong kosong nyaring bunyinya. Kau tuh bodoknya minta ampun. Serius aku nih. Oh, iya, memang kamu harus dikatakan kategori bodoh. Kamu tidak memahami Alkitab dengan Kau benar. mengatakan orang bodoh, padahal yang mengatakan dirinya bodoh di kitabmu itu ya, kitabmu itu kalian itu yang bodoh. Kami bodoh karena Kristus. Kristus itu tertulis dalam kitabmu. Ini makanya jangan terbalik pemahaman tentang Alkitab. Ini memang celaka namanya. Sakit. Celakalah kamu yang memahami Alkitab dengan terbalik Sakit itu. ini. Bang Dewa, Teman-teman lanjut, yang Bang Dewa. punya nomornya Pak Purnomo ya, yang punya nomornya Pak Purnomo Nggak bisa tolong diteleponkan ya. dibenerin. Ini orang nggak bisa dibenerin, Bang. Mau sampai kiamat Tolong. kurang 2 hari pun kita tidak bisa diskusi sama orang seperti ini. Tadi Bapak kan mengatakan yang tidak percaya dengan Bible itu adalah orang bodoh. Ternyata yang orang bodoh itu Bapak. Kami percaya kalau Yesus itu utusan. Bapak tidak percaya. Kami percaya Yesus untuk Bani Israel. Bapak tidak percaya. Siapa di sini yang bodoh? Kami atau Bapak? Bapak yang bodoh di sini. Jadi jelas ini Oh, Pak, ya, tidak. bahwa Bapak adalah umat yang bodoh, bahwa Bapak adalah umat Pemahamanmu itu Yeremia, sempit. umat Terlalu tolol. sempit sekali pemahamannya itu.
Pemahaman sempit itu bisa diperluas, Pak. Tetapi pemahaman Bapak sudah sempit, tidak ada celah sama sekali untuk masuk. Karena Bapak sudah termakan sama yang namanya doktrin. Ya, Pak ya. Dalam kita berdiskusi di sini lintas agama, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, Pak. Bukan. Tetapi kita di sini mencari yang namanya kebenaran. Pak, dengarkan, Pak. Dengarkan, Pak. Pak. Kalau Bapak mau belajar, dengarkan, Pak. Ya, mau belajar, dengarkan. Yang namanya ilmu Al-Quran, Pak, itu ibarat air, Pak. Ilmu Al-Quran akan selalu mengalir ke tempat orang yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati, Pak. Tidak akan pernah sampai. Kalau Bapak mau belajar, silakan ayo kita sama-sama belajar di sini, Pak. Saya sendiri masih belajar di sini. Nah, kalau misalnya Bapak belajar, cari yang namanya baca yang namanya Al-Quran, literasi dalam Al-Quran, kasih pertanyaan yang benar-benar sulit untuk kami, ya. Tapi dengan catatan betul untuk ingin mencari yang namanya kebenaran. Jangan lupa pasang handsfree Bapak, ya kan? Pasang handsfree, jangan lupa juga kencangkan celana dalam Bapak. Takut kedodoran, Pak. Itu Bapak. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar. Tap-tap layar tembuskan 500k teman-teman ya. Supaya komal kita tetap kokoh, tidak goyang, tidak gampang ditombak oleh tentara Romawi. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share, diposting ulang. Buat yang belum follow, silakan follow semua teman-teman di atas, narasumber kita, sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Ya, love orange juga, kita perlu love orange. Kencengin love orange-nya teman-teman. Karena love orange itu membantu algoritma TikTok kita lebih baik. Dan love orange juga membantu supaya tidak kena tembak tentara Romawi. Siapa lagi? Ada yang masih lagi? Atau saya pamit dulu? Sudah kau kubur dirimu sendiri aja lah. Udahlah, Pak. Mungkin Uni udah nyampe tempat mungkin. Atau coba Uni. Monitor Uni? Oh, lagi jalan. Belum. Ya, Pak, ingat pesannya ya. Ingat pesan-pesan yang disampaikan Bang Dewa ya, Pak ya. Kalau mau belajar ya buka sedikit hati, buka sedikit akal pikiran. Logika kamu itu tidak bisa memahami tentang firman Tuhan itu. Langsung ngegas saja dia. Langsung ngegas. Logika kamu manusia itu tidak dipakai ya. Kamu harus hidup dalam pemahaman. Pak, baik. Kita pakai logika, Pak. Kita pakai logika, Pak ya. Ibu sama anak tuaan siapa, Pak? Logika, Pak. Ini nggak jalan nih. Jangan. Oh iya, memang orang tua, karena memang dia ada orang tua. Ingat, ini berarti jangan masuk di dalam Alkitab ya. Jangan menggunakan Alkitab untuk sesuaikan dengan pemahaman manusia ini, pengertian ini. Yesus sama ini sudah salah, Bunda ini yang Maria, saya bilang. Lebih tua mana, Pak? Karena itu pemahamanmu tidak bisa. Saya menjelaskan pemahamanmu. Udah capek aku muter-muter situ goblok. Ya makanya cuman enggak jelas. Udah. Sini aku ngajar aja kau. Aku kasih tahu kau Theodorus ya. Pasang telingamu baik-baik ya. Juga enggak ada hutan naik ini. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan minta permintaan naik ke atas supaya diskusi kita jalan teman-teman. Karena si bodoh ini dari tadi tidak menjawab apapun, izin saya turunkan. Ya, tidak bisa menjelaskan apapun, tidak bisa menjawab apapun. Tapi demikianlah doktrin kekristenan. Bahwasanya sangat mengerikan sekali kalau sudah berkutat dalam kepala manusia itu seperti virus. Ya, manusia akan bodoh dan botol itu dengan spontan. Ya. Jadi silakan teman-teman Kristen yang merasa memiliki kredibilitas untuk menjelaskan terkait judul saya, siapakah nabi palsu menurut Bible? Teman-teman saya harap bisa naik ke atas, berdiskusi dengan baik, berdialog dengan baik agar kita bisa mengedukasi banyak orang. Ya, silakan teman-teman. Belum ada permintaan naik dari Kristen ya. Ini belum ada permintaan naik dari teman-teman Kristen ya. Silahkan kalau ada yang mau naik silahkan naik aja. Kita diskusi santai, diskusi dengan data akademis di sini ya. Betul. Jangan adu congor, cuman adu argumen kosong, kita nggak ada edukasi. Ya. Ya teman-teman, dibantu love orange teman-teman. Dibantu love orange-nya biar algoritma kita tetap baik, biar komal kita tetap kokoh, tidak gampang goyang. Saya khawatir sudah dari habis maghrib tadi saya live komal kita rungkat. Kadang tap-tap layar 1M aja masih belum cukup. Waduh. Kacau teman-teman. Tapi ya kayak gitulah perjuangan kita ya melalui media TikTok jadi luar biasa. Ayo bisa 500k yuk tap-tap layarnya teman-teman, bismillah. Pelan-pelan yuk. Silakan teman-teman Kristen. Ya naikin aja. Siapa yang mau silakan.
Dan ini ya 1900 mata memandang, minta doanya ya. Dewa ada yang ngelaporin salah satu viewer, itu Dewa dilaporin kasus penggelapan. Didoakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada Dewa ya. Soalnya ini kasusnya sudah naik. Siap. Kemarin dia pesan kaos warna putih, Dewa bikinkan warna hitam. Jadi dikasuskan itu penggelapan. Wah bahaya kata Dewa. Astagfirullah. Akhirnya diganti sama Dewa. Dia pesan kaos warna putih, dibikinkan warna hitam. Berapa lembar? Warna hitam. Jadi di kasus penggelapan jadinya itu. Jadi gelap jadinya. Oh. Penggelapan warna. Penggelapan warna bener. Ya silakan Oten yang mau naik di atas. Cerit, gue kira serius dari Bang Dewa. Sekalian iklan kaos, siapa tahu ada yang mau ya. Betul ya. Buat teman-teman yang ada di bawah yang mau pesan kaos sama Bang Dewa sama Bang Bang Mahadewa silakan teman-teman ya. Assalamualaikum nih, udah sampai baru sampai. Udah. Hawa. Baiklah, saudara-saudara. Aku mute Halo, dulu ya, Bang bentar ya. Dedeo. Aku mute dulu, tutup kamera ya. Ini udah moderator kan? Ya. Siapa yang berani-berani yang laporin Bang Dedeo? Itu dia bikin kaos warna putih, dikasusin penggelapan, Dewa bikin warna hitam, salah warna. Jadi Ya kasus sini aku bantuin, penggelapan. ayo bareng-bareng laporin. Pusing nggak ada Oten begini nih. Teman-teman laporin ya, DDW ya, karena dia suka ngincar janda, penggelapan janda dia. Kita mau diskusi tentang nabi palsu, tapi aku mau ngasih tahu nih. Buat teman-teman semua ya, ini minta maaf yang Kristen. Hari ini Bunda Gembala tidak tertarik dialektika yang debat kusir itu nggak mau. Tolong teman-teman yang naik ke atas tolonglah ya tunjukin sisi kemanusiaannya. Jangan jadi 100% manusia dan 100% hewan yang nggak bagus. Kemana yang lain-lainnya Iqbal, Gofur dan yang lainnya? Kenapa Uni datang pada kabur semua? Gak tahu turun sebelum Uni datang malahan baru tadi selisihan. Gak sampai 1 menit Gafur turun Uni buka cam. Takut kali si Gofur sama Uni. Gak tahu dia kemana. Mungkin ke komalnya Greg kali atau ke komal siapa? Mana topinya Bu Rifa? Ini topi orang Minang, jangan dipakai lah. Kelamaan. Oke teman-teman, di sini sudah ada saudara kita Kapernaum nih. Mungkin nanti saya akan bacakan beberapa ayat tentang nubuatan nabi palsu dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru. Halo Kapernaum. Halo berkuasa kan? Di mana dia berkuasa, dia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Macam mana sih? Itu udah jelas Pak Ustadz. Kalau dia sendiri mana bisa? Dia itu kan firman Allah. Tapi ya memang harus Allah, firman, itu Bapak, Anak dan Roh Kudus baru bisa berbuat apa-apa. Baik, kalau Yesus berkuasa, berarti Yesus yang membuat dunia kiamat. Betul? Enggak lah. Enggak juga, lalu mana kuasanya? Mana ada? Ya, katanya dia Tuhan berkuasa, Yesus tapi bikin aja kan maha kasih, masa mau ngerusak? lah. Terus nggak ada kiamat di Kristen gitu? Iya, tapi bukan Yesus yang membuat kiamat. Yesus itu hanya kebaikan. Mana ada celah Yesus kesalahan sama. Lalu yang bikin kiamat siapa? Kadang-kadang kan apalagi Muslim aja ngomong kami adalah menghargai Yesus, pengikut Yesus gitu. Banyak yang ngomong gitu. Iya. Ini pertanyaan saya, kalau yang membuat kiamat di Kristen itu siapa? Ya namanya kiamat ya. Kiamat itu arti kiamat itu karena udah ada kerusakan kita manusia ini. Kan udah berbagai macam masalah di dunia ini. Oh. Ya, tentu kan kalau Allah yang maha adil, Tuhan yang maha adil itu ya jelas dong ada hukumnya. Kalau nggak ada hukumnya berbuat kejahatan kayak di negara kita ini kan, ya yang baik ya syukurlah kita doakan tetap baik. Tapi udah rusak semua di negara kita ini juga. Jadi kiamat itu kiamat sendiri gitu?
Iya, arti kiamat itu kan karena ada kerusakan, dirusak gitu loh. Ya, Allah itu kan maha kasih. Gini, kalau kiamat itu sendiri karena ada kerusakan, berarti Yesus nggak berkuasa, nggak bisa nahan kiamat dia. Ya tentu gini Pak Ustadz. Saya tanya dulu Pak Gimana Ustadz. sih? Kita manusia ini diciptakan termasuk mulai dari Adam lah dan Hawa manusia pertama. Kalau aslinya kan kita Pak Ustadz dikasih free will, bebas milih hidup ini kan Pak Ustadz. Sekarang kalau saya mau nakal juga, kalau saya nggak dituntun roh kebenaran kan saya bisa. Ya artinya gini, kalau dia tidak bisa menahan kiamat, udah jelas dia tidak berkuasa. Kalau dia tidak berkuasa, ya udah berarti nggak layak di Tuhan kan gitu. Jadi gini aja Pak Ustadz, terlalu jauh kita ke kiamat. Ya sekarang manusia pertama aja kita pikirkan, diciptakan. Udah aja ditahan dia nggak memakan buah pengetahuan itu. Itu aja masuk Pak Ustadz berarti. Kan kalau dia maha kuasa, jangan dulu lari kita ke Yesus lah. Iya. Kan perjanjian baru. Kalau di Ya itu kan manusia pertama kan dikasih peringatan. Cuma kan dia ada free will tuh. Iya. Nah makanya kata Tuhan jangan kau makan buah pengetahuan itu. Tetap juga dimakannya kan. Nah itulah yang sekarang itu. Kalau Jadi, dia suruh kita kebaikan melalui agama masing-masing aja punya Oke. Tuhan. Sekarang saya mau tanya, yang menegur jangan makan buah pengetahuan itu siapa? Ya itulah Bapak itu. Sebelum Bapak kedatangan- bukan Yesus. Ya kan di situ. Itu kan firman yang belum jadi manusia. Itu kan datangnya Yesus itu karena kerusakan manusia pertama itu. Karena begitu Yang saya besar- tanya Yesus atau bukan yang negur itu? Karena begitu besar kasih Allah, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Kan gitu ceritanya kalau di Alkitab. Bukan masalah begitu besar, bukan. Yang saya tanya, yang menegur memakan buah pengetahuan itu Yesus atau bukan? Kan di dalam Allah itu, Bapak itu kan ada roh, ada firman. Enggak ada Yesus. Firman, ya itulah Yesus itu, roh. Karena bagi kami Kristen, Pak Ustadz, Allah itu, Bapak itu, tanpa firman, tanpa roh sama aja. Allah yang mati. Saya nggak tanya dia komposisinya firman, tepung terigu atau gula, enggak Pak. Yang saya tanya, yang menegur Adam makan buah pengetahuan itu Yesus atau bukan? Kan tadi udah saya bilang, kalau dia Allah berfirman berkata, ya tentu udah di dalamnya ada Yesus. Kan firman jadi manusia, ada roh. Berarti yang menegur Adam itu Yesus. Jangan makan buah pengetahuan. Ya tentu kan mereka satu hakikat tiga pribadi Pak Ustadz. Udah di dalam firman. Kalau Baik. dibilang firman itu Yesus pengertian kami Pak Ustadz. Anak juga anak, firman itu juga. Bapak Iya. Iya, kalau itu Pak ya, yang menegur Adam adalah Yesus, berarti Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu pembohong semuanya. Kenapa? Kata-kata Bapak, kata Bapak, jangan kau makan buah pengetahuan itu, hai Adam. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Tetap juga dimakan Adam. Tapi habis dimakan, tetap juga hidup Adamnya. Dari mana matinya? Kagak ada langsung mati Adamnya. Berarti apa? Ya Tuhan di situ nggak tahu juga gitu tentang kematian. Atau kedua, Tuhannya bohong-bohongan di situ. Emang di Pak Ustadz kalau mati itu langsung nyawanya diambil, langsung dikubur. Ya iya. Kata Tuhan kan firman-Nya kayak gimana? Hai Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Habis dimakan, kagak mati-mati juga Adam. Sekarang saya tanya Aduh. Ustadz. Saya tanya dulu Pak Ustadz. Kalau ada saudara Bapak, nggak usah Pak Ustadz lah. Mahal kalau saya bilang Pak Ustadz dipanggil tapi dicontohkan dari Pak Ustadz. Ada saudara Bapak atau tetangga Bapak
Dia masih hidup sampai sekarang. Tapi dia selalu melanggar setiap aturan yang nggak benar. Termasuklah misalkan dia di pemerintahan udah disumpah pakai kitab sucinya. Kalau dia Kristen pakai Alkitab, kalau dia Muslim pakai Al-Quran supaya amanah. Ternyata dia korupsi, ternyata dia apa segala macam nggak amanah. Kalau bagi kami itu nggak takut lagi akan Tuhan, itu udah mati Pak Ustadz, tapi mati rohani gitu loh. Mati rohani. Iya. Oh, mati rohani. Ya. Jadi menurut Pak Ustadz itu masih hidup. Masih hidup manusia gitu kan, hitungannya itu udah nggak amanah, udah melanggar sumpahnya, kitab sucinya. Itu Macam-macam ya Pak ya. Di Kristen ini ada sunat hati. Terus ada juga apa kemarin itu teman-teman? Selain sunat hati, apa ya? Puasa rohani ya. Kali ini saya dengar pula mati rohani ya teman-teman. Tapi kalau Ustadz jujur, kayak di Katolik juga di Kristen ada puasa muti apa segala macam. Tapi kami puasa itu loh, puasa rohani loh, menahan diri, bukan puasa masalah makan itu paling utama. Jadi memang kita bertolak belakang Pak Ustadz, makanya saling menghargai gitu loh. Ini namanya kan diskusi. Kalau gitu Pak, kalau ada sunat hati, puasa rohani, mati rohani, saya mau tanya, di Kristen ada nggak perpuluhan rohani? Yang kira-kira logika aja Pak Ustadz kan boleh dibilang kalau di kita ini pemuka agama lah. Jadi yang anu aja, yang kira-kira yang logika-logika yang enak gitu loh. Karena masih banyak, jujur aja ya, karena saya tinggal daerah Jawa Barat, aslinya saya bukan anu yang saya ceritakan lah. Banyak orang itu hanya membaca, tahu nggak ngerti artinya. Baik kemana saya ngobrol tuh. Jadi boleh dibilang mending kita mengedukasi. Ya memang yang mati rohani ada sama aja kan. Iya, kalau bagi Bapak mati rohani ada, puasa rohani ada, sunat hati pun juga ada. Saya mau tanya, perpuluhan rohani ada nggak? Jadi gini Pak Ustadz, tadi kan dibilang sunat hati. Kan kalau sunat, misalkan khitan juga namanya itu kan dibersihkan demi kesehatan, kebersihan hati. Ini juga kan lebih paling utama dibersihkan Pak Ustadz. Kira-kira begitu kalau di Kristen. Saya menjelaskan aja gitu maksudnya. Pak Ustadz juga kan harus menerima. Ini kan bukan debat, diskusi gitu loh. Jadi lebih mahal sunat hati Pak Ustadz daripada fisik. Hati ini sama aja. Lebih mahal perbuatan daripada berkata-kata kita kayak gini halus, lembek, intinya ramah.